Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Ayu dengan NIM 21650203 dari kelas H. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cybercrime dan cyber law serta pasal dan undang-undang KUHP yang mengatur tentang kejahatan cyber. Yang pertama masuk pada pengertian cybercrime dan juga cyber law. Cybercrime atau kejahatan cyber merujuk pada kegiatan kriminal yang dilakukan melalui atau terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan jaringan komputer. Cyber law sendiri adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Selanjutnya masuk pada jenis kejahatan cyber dan undang-undang yang menanganinya. Jenis kejahatan yang pertama ada pencurian identitas. Pencurian identitas adalah orang yang menggunakan identitas orang lain untuk kepentingan pribadi dan biasanya ini digunakan untuk tujuan penipuan. Undang-undang yang mengatur tentang pencurian identitas ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 30, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan, atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya. Pasal KUHP tentang pencurian identitas yaitu pada pasal 372 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja mempergunakan nama palsu atau identitas palsu untuk mempergunakan identitas orang lain dengan maksud untuk menipu dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain akan didenda penjara atau 1 juta rupiah. Selanjutnya phishing. Phishing adalah salah satu tindak kejahatan yang manipulatif karena biasanya pelaku meminta korbannya untuk mengisi informasi pribadi yang bersifat sangat rahasia. Pasal yang mengatur tentang phishing yaitu pasal 45 ayat 4 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan. Sebagaimana dalam pasal 27 ayat 4, tindak pidana ini akan dipenjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Pasal KUHP yang mengatur tentang phishing yaitu pasal 378B yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh data elektronik atau sandi akses yang bersifat rahasia dengan cara memasuki sistem elektronik, meretas, mengakses, atau mengendalikan sistem elektronik orang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan dimaksud tindak pidananya penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Selanjutnya ada malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dapat merusak sistem, jaringan, dan server komputer. Pasal yang mengatur tentang malware yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, termasuk dengan cara mengirimkan malware atau virus. KUHP yang mengatur tentang malware yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membuat, mengirim, menyebarkan, mentransmisikan, mengimport, menawarkan, atau menyediakan akses elektronik atau sistem elektronik yang mengakibatkan terganggunya fungsi, kerusakan, atau penghancuran sistem akan didana selama 10 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Selanjutnya ada ransomware. Ransomware adalah jenis program jahat atau malware yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga dimintai tebusan. Pasal yang mengatur tentang ini yaitu pasal 27 ayat 4 yang berbunyi
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Pada KUHP tidak ditegaskan untuk mengatur kejahatan cyber ini. Selanjutnya, peretasan atau hacking. Peretasan atau hacking mengacu pada aktivitas yang berupaya mengakses secara ilegal perangkat digital. Undang-undang yang mengatur tentang peretasan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pada KUHP tidak ditegaskan untuk mengatur kejahatan cyber ini. Selanjutnya ada serangan DDoS. Serangan DDoS, contohnya sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan yang membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Undang-undang yang mengatur tentang ini yaitu pada pasal 33 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal mengenai tindak pidana ini berkaitan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim atau menyebarkan, mentransmisikan, mengimport, menawarkan atau menyediakan akses elektronik akan dikenai hukuman penjara 10 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Selanjutnya ada pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual contohnya mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan asing. Pasal yang mengatur tentang ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah pasal 25. Pasal tersebut menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, merek rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh undang-undang. Dalam KUHP belum mengatur tentang kejahatan cyber ini. Selanjutnya pemalsuan. Pemalsuan merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet. Pasal yang mengatur tentang pemalsuan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi pemalsuan identitas, pemalsuan tanda tangan elektronik, atau pemalsuan dokumen elektronik lainnya akan dikenai sanksi pidana. Pada KUHP belum ada pasal yang mengatur tentang kejahatan cyber pemalsuan ini. Selanjutnya pornografi anak. Contohnya menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Undang-undang yang mengatur tentang pornografi anak ini yaitu pada pasal 45B yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 29, tindak pidana ini akan dipenjara 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Pada KUHP belum ada pasal yang mengatur tentang pornografi anak. Selanjutnya ada cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Undang-undang yang mengatur tentang cyberbullying yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 29 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman untuk menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pada KUHP juga belum ada pasal yang mengatur tentang cyberbullying. Selanjutnya, penyebaran informasi palsu atau disinformation. Contohnya, menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Pasal yang mengatur tentang ini itu pasal 45A ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara.
Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, tindak pidana ini akan dipenjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE KUHP yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan-muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ada peretasan email. Peretasan email contohnya meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirimkan pesan palsu atas nama korban. Undang-undang yang mengatur tentang peretasan email adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Selanjutnya pengintaian. Pengintaian contohnya negara atau kelompok rahasia yang mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Pasal yang mengatur tentang pengintaian online atau espionage ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu pada pasal 31. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pengintaian terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain yang dikenai sanksi pidana. Pasal 26B Undang-Undang ITE mengatur tentang tindakan pengintaian terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara hak tanpa atau melawan hukum. Selanjutnya ada penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik. Pasal yang mengatur tentang penggelapan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 36. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka akan dikenai sanksi pidana. Pasal yang mengatur penggelapan dapat ditemukan dalam KUHP yaitu pasal 372, 373, dan pasal 374 KUHP. Selanjutnya ada kejahatan online. Contohnya menipu korban untuk mengirimkan uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Pasal 5 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara memperoleh, menyimpan, mentransfer, mengalihkan, menerima, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk tindakan kejahatan keuangan online. Selanjutnya ada pelanggaran privasi, contohnya merekam atau memonitor aktivitas pribadi tanpa izin mereka. Pasal 26 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan menyebarkan, mengakses, menguasai, atau memberikan informasi elektronik yang bersifat pribadi tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, pencurian akses. Pencurian akses contohnya mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun sistem komputer tanpa izin. Pasal yang mengatur tentang pencurian akses yaitu pasal 34 ayat 1. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat guna komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 sampai 33, maka itu dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar hak akses atau pencurian hak akses. Pasal 30 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan mengakses sistem elektronik atau jaringan komputer orang lain secara tidak sah atau tanpa izin. Selanjutnya, kejahatan seksual. Contohnya, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang, baik dewasa maupun anak-anak, untuk tujuan seksual. Pada KUHP, pasalnya yaitu 285 tentang pemerkosaan. Pasal ini mengatur tentang tindakan pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku yang melakukan tindakan ini
akan dipenjara paling lama 12 tahun. Selanjutnya, pasal 252 KUHP tentang pelecehan seksual. Pasal ini mengatur tentang tindakan pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara meraba atau memaksa korban melakukan tindakan seksual. Selanjutnya, pemerasan online. Contohnya, mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Undang-undang yang mengatur tentang ini yaitu pada pasal 34 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, menyimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai 33, maka itu dianggap sebagai tindakan yang melanggar. Dan jenis kejahatan yang terakhir yaitu kejahatan sumber daya komputer. Contohnya, menggunakan komputer orang lain tanpa izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah. Undang-undang yang mengatur tentang ini yaitu terdapat pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian informasi elektronik, dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Selanjutnya masuk pada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa cybercrime telah menjadi ancaman yang signifikan dalam era digital. Keberadaannya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan reputasi, ancaman terhadap keamanan nasional, dan dampak yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, implementasi cyber law atau hukum cyber menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dari potensi resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan di dunia maya. Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE di Indonesia, dan General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa menjadi contoh bagaimana penerapan hukum dapat menjadi landasan untuk menanggulangi cybercrime. Undang-Undang ITE misalnya memberikan dasar hukum bagi penegak hukum terhadap kejahatan di dunia maya dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan. Itulah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.